Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sekarang nggak apa-apa ya tukang bubur ngomong politik, kan nggak apa-apa, ini gerobak saya. Jadi soal Anies ini, Baswedan ya. Jangan, kata Agus Salim, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang ya. Kata Agus Salim, ucapan Agus Salim 100 tahun yang lalu di zaman kolonial Belanda. Ini negeri kita, jangan kita jadi penonton, jangan kita jadi penumpang di negeri sendiri. Yang pemilik kemudinya, yang menggerakkan negeri ini orang-orang yang asing dan para pengkhianat-pengkhianat itu ya. Orang-orang yang rakus itu, orang-orang yang tamak terhadap kekuasaan dan meninggalkan kebanyakan rakyat. Kita coba ingatkan lewat channel ini, Pesantren Ojo Lali. Ya disebut channel kadrun ya rapopo, cuman ngomong tok dia, nggak bisa apa-apa juga. Yang penting produksi narasi-narasi yang bermutu, kayak yang saya ucapkan ini kan sangat bermutu sebenarnya. Bermutu menurut saya. Ya nggak apa-apa tuh, ngaku-ngaku, nggak ada yang muji, kita puji diri sendiri. Yang penting tuh pede jadi YouTuber itu. Oh iya, saya sebelum ngomong soal Anies yang dijegal di DKI ya, itu saya memohon ini ya, bukan mau ngasih nasihat, mengingatkan Pak Agus Sudrajat di Cileunyi itu kalau ngasih komentar panjang-panjang dan bernas ya, saya memberikan semacam, bukan perspektif ya, mendorong, mengencourage ya. Moga-moga berkenan Pak Agus Sudrajat di Cileunyi di Bandung. Gimana kalau Pak Agus itu bicara di depan kamera, Pak? Kalau nggak bisa bicara di depan kamera, di belakang kamera, tetapi punya YouTube gitu loh, Pak. Yang nonton 50 atau 10 biji gak apa-apa. Tapi pikiran-pikiran, komentar Pak Agus yang panjang dan sangat khas itu saya kira patut ya untuk didokumentasikan ya. Lewat channel YouTube. Kan gampang. Direkam terus langsung diedit, langsung diupload ya. Itu Pak barangkali bisa berkenan ya. Ditulis dulu barangkali kalau memang perlu ditulis skripnya, atau langsung improvisasi kayak saya kan bisa juga. Orang-orang yang sudah lama hidup di dunia itu saya kira kelebihannya ialah sudah terlalu banyak pengalaman hidup yang Allah berikan. Sekarang kita kembali ke pokok soal Anies itu sebenarnya dijegal juga di DKI ya. Memang dia didukung PKB, tapi yang dukung PKB itu adalah Dewan Pimpinan Wilayah kan. Yaitu Dewan Pimpinan Wilayah PKB ya. Bukan itu diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat PKB yang kalau disetujui ya, usulan calon Gubernur DKI adalah Wakil Presiden ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar, dan itu belum. Baru diusulkan dari DPW, Dewan Pimpinan Wilayah ya. Kalau nggak salah ketuanya itu Hasbialah ya, Hasbialah Ilyas ya. Itu satu. Yang kedua, pernah diusulkan nama Anies Baswedan itu oleh PDIP, Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI atau diusulkan ke Megawati sebagai DPP, tapi juga konon hanya dilihat dengan senyum yang mungkin sinis ya. Megawati belum setuju terhadap usulan dari Dewan Pimpinan Daerah soal Anies jadi calon Gubernur DKI. Kenapa? Karena dulu ada pengalaman yang mungkin yang membuat Megawati luka saat dia mendukung Ahok.
dan dikalahkan Ahok jagoannya Megawati dalam dalam Pilkada DKI 2017 dikalahkan oleh Anies yang katanya mengusung politik identitas, sementara Megawati dan sorry memorinya penuh, saya hapus dulu rekaman yang sebelumnya. Jadi belum Ahok dianggap mewakili politik yang bukan politik identitas ya, dan di situ Megawati jagoannya kalah kan, karena dulu waktu itu turun juga itu Habib Rizik Syihab ya mendukung Anies Baswedan, dan sekarang ada usulan dari PDIP DKI Anies jadi calon wakil gubernur DKI untuk periode yang kedua, dan Megawati belum tanda tangan soal usulan dari bawah itu. Ini untuk kedua. Jadi bisa langsung dijegal itu kalau memang nggak memenuhi syarat 20% suara di DPRD ya. Dan kemudian Nasdem juga awalnya dia mempersilahkan Anies maju, tapi setelah ketemu dipanggil awal Juni itu ke istana oleh Jokowi, Surya Paloh, dia goyah karena mungkin ada tekanan-tekanan dari istana soal bisnis dari Surya Paloh ya. Kan Surya Paloh punya bisnis yang bertahun-tahun menguasai konsumsi ya, catering di Freeport yang besar itu, uangnya itu. Nah, tampaknya kalau itu dimainkan oleh Jokowi akan dihentikan atau diganti yang lain. Kalau masih mau mencoba mendukung Anies, saya kira Surya Paloh juga akan mikir tidak jadi kayaknya ngusung Anies, malah justru dia akan mengajukan Ahmad Saroni menjadi calon gubernur DKI dari Nasdem. Jadi tampaknya di Pilpres itu Anies Baswedan dijegal juga supaya tidak bisa punya tiket, tidak bisa daftar ke KPU, dan tidak bisa melawan Prabowo di Pilpres. Ternyata berhasil ya, dia mendapat dukungan. Jadi tampaknya yang ragu-ragu itu sekarang untuk mendukung Anies Baswedan, satu DPP Muhammad Iskandar PKB pusat, kemudian Dewan Pimpinan Pusat PDIP Megawati, dan kemudian yang ragu lagi adalah Dewan Pimpinan Pusat siapa itu, Surya Paloh ya kan, Nasdem, dan PKS juga terpecah ya. PKS sejak awal sudah bilang kalau bisa Anies itu memberikan kesempatan kepada kader dari siapa? Dari PKS ya. Karena apa? Alasannya ini karena kata siapa, kalau tidak salah kata Ahmad Syaihu ya, atau kata sekjennya yaitu yang gemuk itu, siapa namanya itu, Habib Al-Habsyi ya, Al-Habsyi. Nah, alasannya sudah 25% Anies mengantongi suara nasional dan sudah menjadi tokoh nasional. Kenapa harus turun menjadi tokoh daerah dan bertarung di Pilkada DKI? Dan kata Sekjen PKS itu, PKS itu siap ya berkolaborasi dengan Prabowo atau beroposisi dengan Prabowo. Jadi ucapannya masih bersayap ya, masih terbuka kemungkinan untuk mendepak Anies dan tidak mencalonkan Anies Baswedan. Jadi tampak ini landscape atau konfigurasi politik yang terakhir itu Anies masih belum, meskipun sudah menerima surat rekomendasi dari Hasbiallah Ilyas di beberapa hari yang lalu di Dewan Pimpinan Wilayah PKB di Pulau Gadung, Jakarta Timur, tetapi belum ada surat resmi ya dukungan dari pusat masing-masing partai, yaitu 4 partai, baik PKS maupun PDIP maupun PKB dan satu lagi Nasdem. Jadi belum ada jaminan
yang bisa didapatkan secara firm ya, secara pasti oleh Anies Baswedan. Dan inilah yang membuat ya Anies sebenarnya berada di ujung tanduk. Dan tidak bisa, kemungkinan besar Anies bisa saja tidak bisa lolos, tidak bisa mendaftarkan ke KPU sebagai calon gubernur, bakal calon gubernur DKI. Dan tentu yang akan bertarung, karena kalau sampai Anies gagal bertarung di Pilkada DKI untuk periode kedua, maka kemungkinan untuk mengalahkan Anies di 2029 pada Pilpres 5 tahun ke depan itu jauh lebih mudah, karena secara 5 tahun dia hilang dalam peredaran dalam pentas politik nasional. Dipotong kaki Anies sejak di DKI supaya dia tidak bisa masuk istana pada 2029. Bagaimana menurut Anda? Itu menurut tukang bubur ayam begitu ya. Santai aja. Hari ini saya nggak jualan bubur dulu karena besok tanggung. Besok mau kontrol infeksi paru-paru saya yang tiap bulan harus kontrol. Hari Kamis ya. Sepanjang hidup, kata dokter Fadlia, dokter paru-paru saya di dompet duafa, saya harus kontrol sepanjang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.